Buku ini aku baca dalam waktu 5 jam. Spirits kali ini aku akan membahas buku Penance by Minato Kanae. Kita akan bahas dulu soal cover bukunya, cuman karena fisik bukunya ini lagi dipinjamkan sama mamaku, jadi untuk sementara, untuk video kali ini aku akan pakai gambar aja. Dan kalau bisa kalian lihat di sini, covernya itu colorful banget dan menurut aku lucu ya, imut. Terus ada kayak aksen-aksen, kayak boneka-boneka gitu, yang menurut aku imut dan cantik gitu. Untuk cover sih aku suka banget. Aku dikirim juga sama penerbit Haru buku Penance ini. Thank you so much. Suara tok-tok-tok gitu pada lagi perbaikan jalan. Semoga suaranya nggak terlalu kedengarannya. Jadi buku ini tuh bercerita tentang Emily Chan yang mati terbunuh mengenaskan di kamar ganti laki-laki kolam renang sekolah. 1 jam sebelum Emily terbunuh, dia ini sedang bermain voli dengan 4 orang anak lainnya yang kemudian menjadi saksi dari pembunuhan tersebut karena mereka ini sempat bertemu dengan laki-laki pembunuh. Cuman sayang sekali walaupun menjadi saksi dan walaupun mereka sempat bertukar percakapan, tapi nggak ada satupun dari mereka yang mengingat ciri-ciri dari laki-laki tersebut. Alhasil ini bikin mamanya Emily ini sangat tertekan, bahkan dia ini minta ganti rugi sama si anak-anak ini, cari pembunuhnya atau minta ganti rugi gitu. Sejujurnya aja kalau dari premis yang dari pembunuhan tersebut menurut aku menarik, cuman di akhir-akhir premis kayak si ibu ini minta ganti rugi itu aku jadi kurang tergelitik gitu loh. Tapi setelah aku baca buku ini mungkin 38 halaman gitu, aku tiba-tiba kayak ngerasa wah ini buku kayaknya bakalan jadi bagus banget baru di halaman 38 karena menurut aku seru gitu. Dan alhasil aku baca sampai tengah malam. Ada beberapa bagian di buku ini yang menurut aku sedikit membosankan, tapi ada juga yang bikin aku kayak ngeri gitu sama perbuatan-perbuatan manusia, jadi agak takut gitu sama manusia-manusia yang sakit. Bahkan ada bagian juga yang bikin aku kepikiran terus sampai aku kayak ngerasa rasanya tuh nggak enak gitu, jadi susah tidur. Jadi menurut aku buku ini kurang cocok dibaca tengah malam gitu sih. Kayak hebat banget penulisnya bisa bikin kita sebagai pembaca ngerasa rasanya itu kayak nggak enak banget gitu. Jadi sebaiknya aku saranin kalau kalian yang baca itu dikasih jeda aja, jangan langsung maraton kayak aku langsung habisin gitu. Untuk penulisan buku Penance ini kayak lagi ngobrol ke seseorang, jadi keempat anak-anak yang menjadi saksi ini kayak dapet trauma gitu loh setelah melihat pembunuhan tersebut. Jadi pas mereka dewasa gitu, bagaimana cara mereka berpikir, kemudian refleks mereka dalam menghadapi suatu masalah itu bagaimana. Kalau soal untuk mencari siapa pembunuhnya, menurut aku itu nggak sulit. Kalau kalian baca, kalian pasti bakalan nebak-nebak gitu kan. Dan pas banget kebetulan tebakan aku itu benar dan makin bikin aku ngerasa ini buku gila banget. Bisa bikin aku perasaannya gak enak, bahkan kayak mual gitu. Perasaan yang ditimbulkan kayak campur aduk. It's a well written book. Bagus. Untuk kelebihan dari buku ini sendiri adalah dari cara penulisannya, meskipun kayak alurnya itu kayak maju mundur menceritakan kejadian lampau dan sekarang, tapi kita nggak dibikin bingung. Terus pergantian dari karakter A ke karakter B itu juga nggak membingungkan, malahan kayak langsung klop gitu. Bagus sih, dan juga bikin kita bisa penasaran terus sama ceritanya.
Untuk kekurangan sendiri itu mungkin dari footnote ya, dia memang ada kayak kasih footnote gitu penjelasan, cuman ada beberapa istilah yang mereka nggak jelasin. Salah satunya itu hikikomori. Kebetulan aku tuh paham sama hikikomori, cuman karena mamaku kurang paham jadi dia kayak nggak gitu ngeh jadinya sama ceritanya gara-gara nggak dituliskan footnote. Jadi menurut aku footnote-nya kurang banyak. Dan juga ada beberapa typo ya di bukunya, meskipun itu nggak jadi masalah besar sih, masih bisa nyambung. Bintang 5. Ini buku bagus banget menurut aku dari sisi penulisan, cerita, dan sebagainya. Menurut aku buku yang bagus. Cuman ya harus sesuai usia juga, 17 tahun ke atas ya, karena ada kejahatan seksual yang menurut aku sangat disturbing, mengerikan banget. Ini buku tuh bagus banget, tapi menurut aku pribadi kayaknya aku tuh nggak cocok sama genre psychology thriller. Kayak meskipun bagus banget, tapi perasaan yang kayak nggak enak ini kayak kurang cocok deh sama aku. Cuma kalau misalkan kalian suka banget sama genre yang kayak gini, itu sih rekomen banget, bagus banget. Dan untuk pengalaman sendiri setelah membaca buku genre seperti ini, aku nggak mendapatkan pengalaman buruk ya, malahan seneng karena bisa tahu buku bintang 5, which mean bagus gitu. Dan bicara sedikit soal covernya lagi, meskipun kayak imut-imut gitu, kayaknya ceritanya itu tidak ada imut-imutnya ya teman-teman. Yes, untuk video kali ini reviewnya sampai di sini dulu. Semoga aja bisa membantu dan juga menghibur kalian. Thank you sekali lagi penerbit Haru, and I'll see you guys on the next review. Thank you for watching. Bye.